Peristiwa Gerakan 30 September atau G30S PKI adalah salah satu babak paling kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa yang terjadi pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965 ini meninggalkan jejak mendalam, tidak hanya dalam politik, tetapi juga dalam memori kolektif bangsa. Tapi, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa peristiwa ini begitu kontroversial hingga hari ini? Mari kita telusuri bersama. G30S PKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia adalah sebuah tragedi yang terjadi pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965. Pada saat itu, 7 perwira tinggi Angkatan Darat serta 1 perwira pertama, termasuk Letnan Jenderal Ahmad Yani, diculik dan dibunuh oleh sekelompok militer yang mengatasnamakan Gerakan 30 September. Gerakan ini dipimpin oleh Letkol Untung, seorang komandan Batalion Takrabirawa, yang menyatakan bahwa aksinya bertujuan untuk menyelamatkan negara dari Dewan Jenderal, yang mereka tuduh berencana menggulingkan Presiden Soekarno. Namun, dalam waktu singkat, gerakan ini berhasil dipadamkan oleh Mayor Jenderal Soeharto. Setelah itu, tuduhan utama diarahkan kepada Partai Komunis Indonesia sebagai dalang peristiwa ini. Tuduhan ini memicu serangkaian tindakan keras, penangkapan massal, pembubaran PKI, hingga pembantaian terhadap anggota dan simpatisan partai tersebut di seluruh Indonesia. Motivasi di balik gerakan ini pun penuh spekulasi. Ada yang menyebutnya sebagai kudeta oleh PKI untuk merebut kekuasaan, ada pula yang menduga konflik internal di tubuh militer menjadi pemicu utama. G30S PKI menjadi titik balik yang signifikan dalam sejarah Indonesia. Tragedi ini tidak hanya mengakhiri dominasi politik Presiden Soekarno, tetapi juga mengantarkan Mayor Jenderal Soeharto ke puncak kekuasaan, membuka jalan bagi berdirinya Orde Baru yang berlangsung lebih dari 3 dekade. Dampak politiknya sangat besar. Militer menjadi kekuatan dominan di pemerintahan. Sementara Partai Komunis Indonesia, yang sebelumnya merupakan salah satu partai komunis terbesar di dunia, dihancurkan secara sistematis. Ribuan hingga ratusan ribu orang yang dianggap terkait dengan PKI menjadi korban dalam tragedi ini. Hingga hari ini, peristiwa G30S PKI masih diperdebatkan. Versi resmi yang dipopulerkan oleh Orde Baru menyebut PKI sebagai dalang utama, tetapi banyak peneliti dan sejarawan mempertanyakan narasi ini. Ada yang menduga keterlibatan unsur militer atau kekuatan asing yang memiliki kepentingan terhadap situasi politik Indonesia saat itu. Selain itu, jumlah korban kekerasan pasca G30S PKI juga menjadi kontroversi. Angka resmi menyebutkan 500.000 orang tewas, namun data ini sulit diverifikasi dan terus menjadi perdebatan. Apalagi, minimnya akses terhadap dokumen sejarah membuat upaya mengungkap kebenaran menjadi semakin rumit. Tragedi G30S PKI adalah pengingat betapa pentingnya memahami sejarah dengan jernih. Kebenaran mungkin sulit dicapai, tetapi dengan membuka ruang diskusi yang jujur dan transparan, kita dapat belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih adil dan inklusif. G30S PKI bukan hanya sebuah peristiwa tragis, tetapi juga babak dalam sejarah yang dipenuhi mitos. Sejak peristiwa ini terjadi pada tahun 1965, banyak cerita yang muncul dan dipercayai oleh masyarakat. Namun, seberapa banyak dari cerita-cerita itu yang benar? Untuk menjawabnya, kita harus memisahkan fakta dari propaganda. Mari kita mulai dengan beberapa mitos paling terkenal. Mitos pertama, PKI adalah dalang tunggal dari peristiwa ini. Versi resmi Orde Baru menyebut bahwa Partai Komunis Indonesia merancang kudeta untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Mitos kedua, anggota Gerwani terlibat dalam penyiksaan brutal di Lubang Buaya. Narasi ini menggambarkan mereka sebagai pelaku mutilasi dan kekejaman terhadap para jenderal. Mitos ketiga, korban pembantaian pasca G30S hanya terbatas pada anggota PKI atau simpatisannya. Namun, bukti sejarah menunjukkan bahwa banyak dari mitos ini tidak sepenuhnya akurat. Untuk mitos pertama,
Penelitian modern menunjukkan bahwa G30S melibatkan kompleksitas internal dalam militer dan kemungkinan intervensi pihak asing, termasuk Amerika Serikat, yang memiliki kepentingan dalam menggulingkan PKI. Dokumen CIA yang dideklasifikasi menguatkan hal ini. Mitos kedua tentang Gerwani terbantahkan melalui hasil otopsi resmi. Tidak ditemukan bukti mutilasi pada tubuh para jenderal. Narasi ini diduga dirancang untuk mendiskreditkan organisasi perempuan progresif saat itu. Mengenai korban pembantaian, fakta menunjukkan bahwa banyak korban bukan anggota PKI. Mereka seringkali hanya menjadi sasaran tuduhan atau fitnah pribadi. Lalu, bagaimana mitos ini memengaruhi masyarakat? Pertama, mitos-mitos ini menciptakan trauma kolektif dan stigma terhadap ideologi tertentu. Kata komunis menjadi label yang sangat menakutkan. Kedua, misinformasi ini mengaburkan fakta sejarah dan membuat masyarakat sulit memahami kompleksitas peristiwa G30S. Ketiga, mitos ini memperkuat polarisasi sosial, di mana diskusi tentang sejarah seringkali berujung pada konflik pendapat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mengungkap kebenaran adalah langkah awal untuk memahami sejarah secara lebih jernih. Kebenaran ini bukan hanya tentang siapa yang salah atau benar, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang lebih kritis dan inklusif. Dengan mempelajari sejarah secara mendalam, kita dapat mematahkan mitos yang selama ini menyesatkan dan membuka ruang untuk dialog yang sehat. Peristiwa G30S PKI adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Indonesia. Tetapi di balik semua itu, ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dalam video ini, kita akan menganalisis bukti utama, membongkar propaganda, dan mengungkap tantangan dalam menetapkan kebenaran sejarah. Mari kita telusuri bersama. Untuk memahami peristiwa ini, kita harus melihat sumber-sumber utama. 1. Laporan resmi pemerintah. Narasi resmi Orde Baru menyebut PKI sebagai dalang utama. Namun, laporan ini sering dianggap bias karena digunakan untuk melegitimasi kekuasaan militer yang dipimpin Soeharto. 2. Kesaksian saksi mata. Kesaksian dari mereka yang berada di tempat kejadian memberikan gambaran beragam. Misalnya, ada perbedaan pendapat tentang apa yang sebenarnya terjadi di Lubang Buaya. Dokumen arsip internasional. Dari luar negeri, dokumen CIA menunjukkan bahwa kekuatan asing mungkin memiliki kepentingan dalam melemahkan PKI. Beberapa dokumen bahkan menyebut adanya bantuan logistik untuk militer Indonesia setelah peristiwa ini. Fakta-fakta ini memperlihatkan bahwa peristiwa G30S PKI jauh lebih kompleks daripada yang digambarkan selama ini. Propaganda memainkan peran besar dalam membentuk opini publik tentang G30S PKI. 1. Media dan film propaganda. Film pengkhianatan G30S PKI menjadi alat utama untuk menyebarkan narasi resmi. Film ini menggambarkan PKI sebagai organisasi yang kejam tanpa ruang untuk interpretasi alternatif. 2. Stigmatisasi komunisme. Kampanye anti-komunis memperkuat ketakutan masyarakat terhadap ideologi ini, bahkan sampai hari ini. Manipulasi bukti. Narasi tentang penyiksaan di Lubang Buaya misalnya, bertentangan dengan laporan forensik yang tidak menemukan bukti mutilasi. Propaganda ini tidak hanya membentuk persepsi, tetapi juga menghapus ruang untuk diskusi yang lebih objektif. Menetapkan kebenaran tentang G30S PKI bukanlah hal yang mudah. Alasannya, 1. Akses terbatas ke arsip. Banyak dokumen penting masih tertutup untuk publik, baik di Indonesia maupun di luar negeri. 2. Variasi kesaksian. Kesaksian saksi mata seringkali kontradiktif, mencerminkan kompleksitas peristiwa ini. 3. Bias dalam penulisan sejarah. Selama Orde Baru, sejarah ditulis dengan fokus untuk memperkuat legitimasi politik. Akibatnya, banyak aspek penting yang terabaikan atau sengaja disembunyikan. Ini adalah tantangan besar yang dihadapi para peneliti sejarah dalam memahami G30S PKI secara lebih mendalam.
Meneliti bukti sejarah G30S PKI adalah langkah penting untuk memahami masa lalu bangsa kita. Dengan menganalisis bukti secara kritis, kita dapat mematahkan propaganda yang telah membentuk persepsi publik selama puluhan tahun. Meskipun sulit untuk menetapkan kebenaran secara definitif, upaya ini penting untuk membuka ruang dialog yang lebih sehat. Kebenaran sejarah adalah milik kita bersama, bukan alat untuk kepentingan politik sesaat. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa belajar darinya. Mari terus mencari kebenaran dan membangun pemahaman yang lebih jujur tentang sejarah kita. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk mempelajari sejarah dengan kritis. Jangan mudah percaya pada satu sumber saja. Cari referensi yang kredibel, baca dari berbagai sudut pandang, dan pertanyakan narasi yang selama ini kita anggap sebagai kebenaran. Dengan memahami sejarah secara lebih mendalam, kita tidak hanya meluruskan fakta, tetapi juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe dan bagikan, agar lebih banyak orang yang tahu kebenaran sejarah. Jika Anda punya pandangan atau informasi lain tentang G30S PKI, tuliskan di kolom komentar. Mari kita terus berdiskusi dan mencari kebenaran bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.